Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang hadir di Vihara Bodhi Mandapa dalam acara pelantikan pengurus Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pematang Siantar. Namo Buddhaya Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama izinkan saya menyapa dulu beberapa tamu undangan kehormatan kita, yaitu Bapak Dr. Andes Effendi Hansen selaku Wakil Ketua Umum DPP MTSI. Berikutnya Bapak Samsudin Sukanto selaku Pembina MTSI Provinsi Sumatera Utara. Bapak Robert Siregal selaku Tokoh Masyarakat Sumatera Utara. Bapak Pandita Solihin Chandra selaku Ketua Terpilih MTSI Sumatera Utara, Bapak Erbin Chandra SEMM selaku Ketua Terpilih untuk Kota Pematang Siantar. Selamat datang semuanya. Pertama-tama saya Chandra Salim, saya juga panitia dari Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Kota Medan untuk sesi pendidikan. Ya, salam kenal untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Penyanyian lagu Mas Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia.
Pembacaan doa oleh Ibu Yeni. Oke, Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali.
Laporan dari Ketua Panitia Bapak Mongli Amran SAG MPD. Bapak Mongli Amran, kami persilakan. Om Tomo, lihat apa yang dibagikan. Salam sehat dan salam sejahtera buat semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya di Wihara Bumi Mandapa. Yang kami hormati Bapak Pembimas Kanwil Sumatera Utara yang hadir secara online di Zoom, dan Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini tanggal 18 April 2021, kita di Wihara Budi Mandapa ada mengadakan pelantikan untuk pengurus pengurus Majelis Agama Buddha Tanah Suci Indonesia Dati 1 Sumatera Utara. Perlu kami laporkan bahwa di kepanitiaan kali ini kami sangat dibantu oleh teman-teman sekalian, sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada para panitia, dan acara pelantikan pengurus Provinsi Sumatera Utara selesai ini kita akan lanjutkan dengan pelantikan yang kedua kota Samarinda Besar melalui online via Zoom. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Mengli Amran untuk kata sambutannya. Berikutnya kata sambutan dari Pembimas Buddha Kanwil Sumatera Utara, Bapak Budi Sulistyo SAG MPDB melalui Zoom ya. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Iya, Bapak Budi sangat jelas Pak. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Jelas Pak. Bisa ya? Ya bisa. Baik, saya ucapkan Ya terbang. selamat siang, Namo Buddhaya, Namo Omitofo. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, yang Buddha yang telah memberikan kesempatan dalam bentuk karma baik kita semua bisa berkumpul untuk melaksanakan acara yang sangat penting ini,
yaitu pelantikan pengurus Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia Tanah Suci, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pematang Siantar. Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya kembali Bapak Pandita Solihin Chandra sebagai Ketua Majabumi Tanah Suci Provinsi Sumatera Utara dan juga pengurus terpilih dari Kota Pematang Siantar. Tentu ini merupakan berkah terbaik untuk kita semua dalam hal untuk bisa berkontribusi bagi perkembangan kemajuan agama Buddha di Provinsi Sumatera Utara. Ini si Khusus- Bapak kok gimana? Bapak siap ya itu podium ya pidato kini ya. Tapi aku pada pada SDO ini kan live gitu ya. Oh, isinya bu sih ya tante. Ya, bisa didengar ya. Ya, bisa Pak, bisa. Halo, Ya, silakan Pak Budi, silakan. halo, Ya, bisa didengar, Pak. bisa dengar ya Pak ya? Ya, Bisa, bisa Pak. Pak Budi. Ya. Baik, yang lainnya tolong untuk di-unmute dulu panitia supaya bisa jelas suara saya. Ya, kami teruskan. Terkhusus untuk para pengurus, selamat menjalankan tugas dalam periode ke depan. Tentu kami mengingatkan supaya aktif di dalam berorganisasi, khususnya Majabumi Tanah Suci Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten kota lainnya yang pada saat ini dilantik adalah Kota Pematang Siantar. Saya merasa bangga karena Majabumi Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumatera Utara sudah banyak berkiprah dalam bidang sosial dan keagamaan, yaitu pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Nah, hal tersebut perlu untuk kita paling tidak pertahankan dan tentunya kita tingkatkan semaksimal mungkin karena kepedulian dari Majabumi Tanah Suci Indonesia ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Buddhis lainnya dan juga masyarakat lintas agama. Sebagaimana kita ketahui di bawah kepemimpinan Bapak Pandita Solihin Chandra sudah bisa kita rasakan bahu-membahu antara Sangha Mahayana Indonesia Tanah Suci dan Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia Tanah Suci Provinsi Sumatera Utara. Mari kita tingkatkan terus sinergitas ini, yaitu kerjasama antara majelis dan juga masyarakat Buddhis untuk kepentingan bersama. Dan selanjutnya saya juga akan selalu mendukung seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Majabumi Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Tentu harapannya bisa bersinergi juga dengan Majabumi Tanah Suci yang ada di kabupaten dan kota. Nah, maka dari itu perlu upaya bahu-membahu dan kerjasama sinergitas yang baik. Nah, dengan demikian maka kita akan dapat mewujudkan umat Buddha yang berkualitas dan berdaya guna dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar dan terkhusus pada Sekjen Majabumi yang telah hadir melantik, kami ucapkan salam hormat dan terima kasih. Mohon maaf karena kami sedang pembinaan di daerah pedalaman yaitu di Kepulauan Nias, jadi tidak sempat hadir dan hanya bisa memberikan sambutan serta ucapan selamat kepada Majabumi Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pematang Siantar yang dilantik pada hari ini. Mudah-mudahan upaya kita semua dapat memberikan kontribusi yang nyata
untuk perkembangan agama Buddha di Provinsi Sumatera Utara. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan usaha kita bermanfaat untuk semua makhluk. Saya Besata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya akhiri, selamat siang, Namo Buddhaya, Namo Amitovo. Terima kasih Bapak Budi Sulistyo atas kata sambutannya. Terima kasih ya Pak Budi jauh-jauh di Nias ya tadi ya. Oke, berikutnya kata sambutan dari Ketua Umum DPP MTSI yang Arya Maha Biksu Duta Vira Stakvira hari ini diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum DPP MTSI Bapak Dr. Andes Effendi Hansen. Bapak Effendi kami persilakan. Baik, terima kasih saudara Sisi. Sebelumnya kami mohon maaf pada hari ini Ketua Umum yang seharusnya hadir bersama kita karena sesuatu hal saya diutus untuk hadir di suasana yang penuh berbahagia. Jadi itu tidak mengurangi esensi pelanggan kursus yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih. Namo Amitovo. Baik. Jadi yang terhormat Ketua Pembina Bimas Sumatera Utara, Bapak Budi Sulistyo. Hari ini kita mendengarkan dari Jumditi yang jauh dari Nias. Luar biasa perhatian Bapak ya untuk perkembangan agama Buddha di Sumatera Utara. Kemudian yang terhormat Bapak Sudin sebagai pembina Majelis Budi Tanah Suci Sumatera Utara, Ketua Sumatera Utara dan Ketua Partai Siregar Dunia, Bapak Prof. Siregar, abang saya, BNPSI, Ketua Terpilih Bapak Soli Chandra, kemudian Ibu Nur Nurni, sudah lama kita bersama-sama, sangat bahagia juga, kita akan menyaksikan pelantikan di dua pemasang siantar. Nah, untuk semua ketua panitia hadirin semua para giat agama Buddha Mahayana di Sumatera Utara ini yang hadir bersama kita, para pengurus terpilih serta teman-teman yang hadir di Jumditi. Kami ucapkan selamat pada hari ini kita bisa bersama-sama melangkahkan satu giat pelantikan Maha Bumi Tanah Suci periode 2021-2026. Jadi teman-teman sedharma, hari ini saya cukup bangga bisa hadir bersama-sama ketemu dalam suasana yang luar biasa ini. Kita bersama-sama sampai saat ini tetap mempertahankan, mengembangkan dan tidak mundur selangkah pun dari kepercayaan kita, agama Buddha Mahayana. Nah, tentu kita bersyukur dukungan pemerintah Pemda bagaimana meningkatkan toleransi beragama yang ada di Sumatera Utara ini khususnya dan di Indonesia umum. Kita bangga sekali. Jadi di sini saya
hanya membagikan semangat, teman-teman sedapa, percayalah, agama Buddha, atau di luar negeri lebih banyak dikatakan sebagai ajaran Buddha, Buddhist teaching, ya. Kita bangga sekali bisa mendapatkan satu kesempatan untuk belajar agama Buddha. Tentu kita tahu dari guru kita, dari mahaguru kita, dari sekolah-sekolah atau dari istiqlal yang diajarkan. Agak beda, ajaran Buddha Dharma dengan lainnya. Tapi yang penting hari ini adalah bagaimana perilaku perbuatan kita, sehari-hari, dan bagaimana kita berucap syukur kepada para Buddha, para Bodhisattva. Hari ini kami informasikan bahwa tahun ini kita juga merasa bangga, saya hitung-hitung 523 tahun, 543 tahun sampai sekarang, hanya ada seorang petinggi yang mengucapkan bahwa Borobudur diwacanakan menjadi pusat Buddha dunia. Kita semua Januari lalu kita mendengar. Nah, mengapa saya hitung 543 tahun? Karena 543 tahun lalu kami mendengar sebuah kisah, kisah nyata, yaitu pada saat zaman Majapahit itu ada sabda, Sabdo Malon namanya. Beliau pada saat itu turun tahta, seorang penasehat kerajaan, dan Raja turun tahta. Beliau katakan 500 tahun kemudian, ajaran Buddha akan kembang. Itu pada saat itu di kerajaan Majapahit. Nah, 500 tahun dari tahun 1478, 1478, 500 tahun pas 1978, kita negara kita muncul satu-satunya pejabat tertinggi, yaitu direktur urusan agama Buddha, yaitu pada saat itu di bawah Dirjen Hindu Buddha. Jadi 500 tahun pas ada satu direktur urusan agama Buddha, yaitu pada saat itu yang diangkat Bapak Oke Tentra. Nah, 2006 kita mulai ada satu dirjen agama Buddha, lebih meningkat lagi, yaitu Dirjen Bimas Buddha. Itu. Kemudian tahun ini, dari 1478 sampai sekarang, itu kira-kira 543 tahun, kita mendengar seorang pejabat tinggi Menteri Agama yang menyatakan bahwa diharapkan Borobudur menjadi pusat Buddhis dunia. Nah, ini tentu merupakan satu kebanggaan bagi kita. Nah, kebetulan sekali kami informasikan di sini, 2 tahun lalu, Desember 2019, kami mempunyai kesempatan diundang ke Bodh Gaya, yaitu di APTO meeting, Association Motor Operator meeting. Hadir saya beserta ketua pembina, pendeta Bapak Samsudin Sukamto, kemudian ini Saudara Sinpen, beliau agama Kristen, dan ada satu lagi namanya Bapak Kui, sekarang sudah 80 tahun. Kami berempat Desember diundang ke Bodh Gaya, India. Nah, kami semua nggak pernah tahu itu seperti apa. Hanya kita tahu Bodh Gaya adalah tempat Buddha Siddhartha Gautama, guru agung kita, mencapai pencerahan. Nah, pada saat itu
ya. Setelah kita mengikuti, ternyata tahun lalu, tahun pandemi, tapi awal tahun kami ditunjuk menjadi ketua EBPO Asia Pasifik yang beranggotakan 25 negara. Nah, Februari tahun lalu kami masih sempat ke Pattaya, ya, meresmikan kantor pusat EBPO di Pattaya, Thailand. Ini semua adalah NGO, non-government organization. Nah, kemudian dari 25 negara tahun lalu kebetulan hanya bisa kita melaksanakan pertemuan dengan meeting dari 25 negara, ya, yang menjadi anggota EBPO diberikan 15 award, ya, reward, ya, untuk 25 negara. 15 reward yang diberikan, kita dari Indonesia dapat 7, ya, 7 reward, itu tentang perdamaian, kontribusi kita, ya, kemudian lagi pengembangan segala. Nah, tahun ini akhir tahun lalu kami mencoba membuat satu Zoom meeting kesimpulan, ya, 31 Desember, yaitu kita coba menggali satu wisata religi, ya, yang selama ini kan jarang ditemukan. Tapi tahun lalu selama pandemi ini kita hanya bisa, ya, melaksanakan ritual dari rumah. Semua agama hanya bisa dari rumah. Jadi kami pikir kalau, ya, nanti setelah selesai pandemi, ya, karena sektor tourism adalah paling terpuruk, ya, tentu tourism akan bangkit terlebih di bagian apa, yaitu religi, pilgrimage. Jadi mulai tahun ini kami mencoba, ya, sekarang kami sudah merencanakan mengadakan sesuai dengan informasi ide dari ketua umum kita bahwa Borobudur kalau ingin menjadikan satu wisata religi, ya, jangan hanya setahun sekali melakukan ibadah, tapi harus cekcok 1 bulan 2 kali, itu baru bagus, ya. Nah, dengan ide tersebut dan kami dapatkan, ya, berita, ya, sana Menteri Agama mengatakan Borobudur diharapkan jadi pusat Buddhis dunia. Maka sejak Februari tanggal 3 kami mencoba mengadakan ritual di Borobudur sampai sekarang sudah beberapa kali. Pertama hanya 10 orang, keduanya 34 orang, ketiga kali 150 orang. Jadi inilah, ya, yang kami lakukan, dan kami harapkan terus kita akan mengadakan satu ritual supaya apa? Borobudur jelas merupakan tempat ziarah, ya, sarana tempat ziarah umat Buddha. Di sana terdapat 504 arca Buddha dan ukirannya. Nah, di sini saya informasikan sedikit, ya. Ukiran tiap panel ada 2.700 lebih panel. Tiap panel itu satu cerita. Ya, nanti kalian boleh lihat di Google, namanya itu Jataka. Tiap panel satu cerita. Jadi sebenarnya bangunan Borobudur adalah sebuah perpustakaan. Ya, nanti mungkin Bapak Solihin nanti, ya, para pengurus harus dimasukkan kepada WA grup Majabumi Tanah Suci, ya. Tadi berita-berita tentang Borobudur saya akan dikirimkan ke WA grup tersebut. Jadi ini sekilas info aja. Jadi mari kita bangga sebagai umat Buddha, ya. Tentu ini adalah sebuah jodoh dalam kehidupan kita yang terbaik. Jangan mundur. Dan tadi saya sangat bangga juga mendengar informasi dari ketua terpilih bahwa sejarah tentang sejarah wihara ini, ya, terus terang saya sangat bersimpati, ya. Kalian masih generasi muda, tapi kalian tetap gigih bertahan sampai wihara
yang megah ini bisa kalian jadikan ya topnya pada hari ini sebagai tempat kita melaksanakan satu pelantikan. Tentu ini kita akan cukup bangga ya bagi kalian pengurus wihara ini. Jangan menyerah. Jayo ya. Oke. Omitobo. Demikian informasi yang saya sampaikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sia. Terima kasih Bapak Wakil Ketua Umum DPP MTSI Bapak Dr. Andes Effendi Hansen atas kata sambutannya. Bapak Effendi kami persilakan untuk tetap di depan sini ya. Ikrar sumpah jabatan oleh DPP MTSI sekaligus melantik pengurus MTSI Provinsi Sumatera Utara. Kepada pengurus yang terpilih kami persilakan untuk ke depan. Bacakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Agama Buddha Indonesia nomor 030 tahun 2021 tentang pengangkatan Dewan Pimpinan dan Dati 1 Provinsi Sumatera Utara masa PP 2021-2026 dengan karunia yang tata gata dan berkat Omi Ovo dan Tuan Seim Pusat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia menimbang untuk memimpin rapat DPD Dasi 1 Sumatera Utara dan menjalankan tugas pengabdian organisasi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Majabumi Tanah Suci perlu membentuk Dewan Pengurus Daerah tingkat 1 Sumatera Utara disebut Dasi 1 Provinsi Sumatera Utara. B. Bahwa bab 4 pasal 4 ayat 1 dan 2 bentuk Majabumi Tanah Suci adalah wadah umat Buddha yang mau mempelajari, memahami, menghayati agama Buddha Mahayana aliran Tanah Suci yang terdiri dari Sangha dan umat Buddha yang berkeluarga dengan tujuan manusia yang bertujuan menjadi manusia tanah suci.
yaitu penuh keyakinan dan hati gembira menjalankan kehidupan ini. Untuk bisa hidup memiliki akar kebajikan, keberuntungan, dan moral Buddha. Dua, Majabumi Tanah Suci adalah lembaga keagamaan yang bersifat kesucian dan pengamalan kehidupan beragama Buddha Mahayana. Mengingat anggaran dasar Majabumi Tanah Suci bab 4 ayat 3, Majabumi Tanah Suci berfungsi sebagai tempat pendidikan, penghayatan, pembinaan, pengamalan umat Buddha yang berjodoh dan yang ingin terlahir di tanah suci surga Sukawati. Memperhatikan satu, keperluan pembinaan umat dan keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan dari satu provinsi Sumatera Utara, pengabdian umat dan pengabdian umat bangsa dan negara. Dua, meningkatkan amal dan ibadah umat Buddha Mahayana. Menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia tentang DPD Dadi 1 Sumatera Utara. Dengan ini menyatakan bahwa surat keputusan nomor 0044 garis miring 2015 tidak berlaku lagi. Perubahan susunan pengurus kegiatan per tahun harus dilaporkan selambat-lambatnya akhir September tahun yang berjalan. Pertama, perubahan susunan pengurus dari satu provinsi Sumatera Utara masa bakti 2021-2026. Pembina Mahabiksu Tawira Astawira, penasehat Susanto Wijaya, Dr. Andes Effendi Hansen, Ketua Pendeta Solihin Chandra, Wakil Ketua Ernuston Henry Anianto T, Durni Aksana, Wokimo Sutrisno, Menteri Amran SAG, MPD, Martin SKG, Sekretaris Herianto Arci, Wakil Sekretaris Yeni, Bendahara Harsini, Wakil Bendahara Januar Wangkimu, Bidang Seni dan Budaya Mari Hadim, Anggota Bidang Seni dan Budaya Lilis Halim Medina, Bidang Sosial Rosida Sudirman, Anggota Bidang Sosial Aryan Toli, Yukina Melia, Johan Chandra Nuraida, Yuliawati Mariati Surya. Humas dan Komunikasi Surya Teguh. Anggota Humas dan Komunikasi Amir Erni Kunjung SSA. Bidang Organisasi dan Kaderisasi Stanley Alvin SSA. Anggota Organisasi dan Kaderisasi Marzoso Ciawi. Bidang Dharma Duta Johnson Min Prasnyananda Satya Deva. Kedua, demikian surat keputusan ini bila diperlukan kemudian hari bisa ditinjau kembali. Semoga makhluk berbahagia bisa bersama-sama memasuki pintu kesucian Dharma, 8 penderitaan dan 3 kondisi keadaan lenyap sudah dalam lautan janji Namo Omi Suwaha. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2021, Dewan Pimpinan Pusat Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia, Yang Mulia Mahabiksu Tawira Astawira selaku Ketua Umum. Terima kasih. Omi Notopo. Penyerahan Pataka oleh Wakil Ketua Umum DPP MTSI, ikhlas sumpah Bapak, mohon maaf.
Ikrar sumpah dan sekarang pelantikan pengurus MTSI Provinsi Sumatera Utara. Baik, demikian tadi kita telah mendengarkan susunan ketua terpilih dan jajarannya. Ini kita akan membacakan ikrar sumpah jabatan. Jadi itu di sini apa yang kita lakukan adalah bukan untuk orang lain, tapi ini adalah kesempatan bakti kita kepada diri kita sendiri. Jadi di sini kami senang ya meminta ikrar dari kita semua. Pertama, ya, sebelum Susyong Suje dilantik menjadi pengurus Majapahit Tanah Suci dari satu Provinsi Sumatera Utara sesuai AD ART Majelis Tanah Suci Indonesia, Majapahit Tanah Suci Indonesia, apakah Susyong Suje bersedia dilantik? Terima kasih. Dua, siapkah Susyong Suje bekerja sepenuh hati sesuai visi MTSI di seluruh wilayah Sumatera Utara? Terima kasih. Ketiga, untuk itu kami atas nama Dewan Pengurus Pusat Majapahit Tanah Suci Indonesia pada hari ini tanggal 18 April 2021 melantik Susyong Sujemen sebagai pengurus Majapahit Tanah Suci Indonesia dari satu Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2021-2026. Silakan. Penyerahan pataka oleh Wakil Ketua. Bapak Effendi, kami penyerahan PIN dulu ya Pak ya. PIN. Penyerahan pataka oleh Bapak Dr. Antos Effendi Hansen kepada Ketua Majapahit Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bapak Solihin Chandra.
Pengibaran Pataka oleh Bapak Pandita Solihin Chandra. Penyerahan PIN. Ya, penyerahan rompi ya dari Bapak Dr. Andes Effendi Hansen kepada Ketua terpilih Majabumi Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumatera Utara Bapak Pandita Solihin Chandra. Oke, kemudian penyerahan PIN. Ya, berikutnya Bapak Henry Amiang Pote. Datang, nggak datang ya? Oke, Ibu Nurni Angsana. Ya, berikutnya Wakil Ketua Bapak Mongli Amran. Ya, penyerahan PIN oleh Bapak Effendi kepada Wakil Ketua Bapak Mongli Amran. Berikutnya Wakil Ketua Bapak Martin. Ya, penyerahan rompi oleh Bapak Effendi kepada Bapak Martin ya selaku Wakil Ketua. Berikutnya penyerahan PIN.
Berikutnya Sekretaris Bapak Herianto Arci. Ya, penyerahan rompi ya dari Bapak Effendi. Berikutnya penyerahan PIN ya pada Bapak Herianto Arci. Berikutnya Sekretaris Ibu Yeni. Oke, bersiap-siap ya Bendahara Ibu Harsini. Oke, Ibu Harsini. Penyerahan rompi ya kepada Bendahara Ibu Harsini oleh Bapak Effendi Hansen. Berikutnya bidang sosial Ibu Rosida Sudirman, kami persilakan. Ya, berikutnya urus bidang sosial Bapak Ariantoli. Berikutnya pengurus juga bidang sosial
Ibu Yutina. Ya, berikutnya pengurus bidang sosial juga Ibu Melia. Ya, berikutnya pengurus bidang sosial juga Ibu Nuraida. Kami persilakan penyerahan rompi oleh Bapak Dr. Andes Effendi Hansen kepada pengurus bidang sosial Ibu Nuraida. Berikutnya pengurus bidang sosial juga Ibu Juliawati, kami persilakan. Ya, berikutnya pengurus hubungan masyarakat dan komunikasi Bapak Kunjung Sarjana Hukum, kami persilakan. Ya, berikutnya Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Bapak Stanley Alvin, Sarjana Hukum juga.
Terima kasih Bapak Wakil Ketua Umum DPP MTSI Bapak Dr. Andes Effendi Hansen. Kami persilakan Bapak untuk foto bersama dengan pengurus yang baru terpilih ya. Ya, sesi foto bersama pengurus Majabumi Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Bapak Effendi Hansen. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing Bapak semua ya. Ya, berikutnya kata sambutan dari Ketua terpilih Majabumi Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bapak Pandita Solihin Chandra. Bapak Pandita Solihin Chandra, kami persilakan. Namo Amitabha. Selamat sore. Yang saya hormati Pemimpin Agama Buddha Provinsi Sumatera Utara, Bapak Budi Sustio. Yang saya hormati Wakil Ketua Majabumi Tanah Suci Pusat, Bapak Effendi Hansen. Yang saya hormati Pembina Majabumi Tanah Suci Sumut, Bapak Samsudi Sukamto. Yang saya hormati Ketua Marga Seregar, Bapak Robert Seregar. Dan saya hormati seluruh pengurus Majabumi Tanah Suci Provinsi Sumatera Utara. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, para dewa atas berkat rahmatnya, kita dapat melaksanakan acara pelantikan pengurus Majabumi Tanah Suci dari satu Provinsi Sumatera Utara. Yang saya sayangi teman-teman pengurus Majabumi Tanah Suci dari satu panitia yang sudah bekerja keras acara pelantikan pengurus ini yang bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas kepercayaan suci semuanya yang telah memilih saya kembali menjadi Ketua Umum Majabumi Tanah Suci Provinsi Sumatera Utara periode 21-2-16.
Saya sangat mengharapkan kerjasama Suci semuanya untuk kemajuan Majabumi Tanah Suci periode ini sehingga bisa lebih baik dari periode sebelumnya. Dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan rapat untuk membuat program kerja yang bisa memajukan, menyatukan biara di bawah kandungan Majabumi Tanah Suci Sumut. Semoga kerjasama yang baik selama ini dengan Pembimas Buddha Sumatera Utara, kedepannya kita sangat mengharapkan bantuan dan dukungan untuk pengembangan agama Buddha Dharma. Dan saya juga melaporkan pada tanggal 21 hari Rabu kita Majabumi Tanah Suci akan mengadakan vaksin untuk 100 orang umat Buddha di bawah wewenang dari Majabumi Tanah Suci. Dan semoganya Suci dan pengurus ada waktu kita bisa ke sana untuk membantunya. Dan saya juga terima kasih kepada panitia yang begitu kerja keras, dalam seminggu aja kita bisa langsung membentuk panitia dan pelantikan pengurus Majabumi Tanah Suci Provinsi Sumatera Utara. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua Majabumi Tanah Suci Pusat Bapak Effendi Hansen. Langsung kita telepon, dia langsung terima, pas kebetulan ke Medan langsung melantik kita. Sekali lagi kita ucapkan baik terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua Majabumi Pusat Bapak Effendi Hansen. Yang satu lagi yang kita harus ingat, kenapa Majabumi Tanah Suci Provinsi Sumatera Utara bisa bertahan sampai saat ini? Atas dukungan kita, Bapak Ketua kita, Bapak Pembina kita, Bapak Samsudin Sukanto. Berdiri dulu Pak. Jadi beliau inilah selalu mendorong saya, mendukung saya, maju terus, ciayu, ciayu. Jadi di provinsi ini saya kalau ada apa-apa saya telepon sama dia. Bapak isiwai cangkwe ya. Kan? Pak gini ya, jalan aja. Pak gini jalan aja. Jadi terima kasih Pak Samsudin Sukanto. Beliau tidak selalu menonjol di lapangan, tapi mendorong di dalam hati. Itulah yang kita harapkan dari Bapak Samsudin Sukanto. Terima kasih lagi sekali Pak. Jadi mudah-mudahan pengurus ini lebih tahu Bapak itu siapa. Ya. Jadi nanti di tengahnya ini pembina kita, Bapak Samsudin Sukanto. Terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tokoh masyarakat, Ketua Marga Seregal, Bapak Robert Seregal. Terima kasih Pak. Demikian kata sambutan yang sesingkat ini. Mudah-mudahan Majabumi Tanah Suci Provinsi Sumatera Utara lebih maju, lebih lihat. Jadi saya laporkan kepada Bapak Wakil Ketua. Kenapa saya kali mengangkat muda-muda yang muda menjadi wakil saya? Supaya beliau semuanya bisa mengembangkan agama Buddha maksudnya di majelis kita Majabumi Tanah Suci bisa berkembang di mana-mana. Mudah-mudahan Buddha bisa memberkatkan kita semuanya maju terus, sehat dan walafiat. Omi Tofo. Terima kasih Bapak Pandita Solihin Chandra atas kata sambutannya. Berikutnya Bapak Ibu kami lanjut pelantikan pengurus Majabumi Tanah Suci Indonesia Kota Pematang Siantar. Kata sambutan dari Majabumi Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumatera Utara Bapak Pandita Solihin Chandra. Bapak Pandita Solihin kami persilakan. Omi Tofo. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Buddha Amitofo Pansuim Pusat pada Bodhisattva pada Dewa atas berkat rahmatnya. Kita dapat berkumpul melaksanakan acara pelantikan secara daring online pengurus Majabumi Tanah Suci dari 2 Kabupaten Simalungun
Kota Paman Siantar pada hari ini Minggu tanggal 18 April 2021. Yang saya hormati Dewan Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Majabumi Tanah Suci Indonesia Bapak Effendi Hasan. Yang saya hormati Ketua Pembina Majabumi Tanah Suci Provinsi Sumatera Utara Bapak Samsudin Sukamto. Yang saya hormati tokoh masyarakat Ketua Marga Seregal Bapak Robert Seregal. Yang saya hormati Pemimas Buddha Kanwil Provinsi Sumatera Utara Bapak Budi Suristio SAG MPD. Yang saya sayangi teman-teman pengurus Majabumi Tanah Suci Dati 1 dan Dati 2 panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara pelantikan pengurus ini bisa dengan baik dan lancar. Harapan saya terpilihnya Susiung Suci di dalam pengurusan Tanah Suci Majabumi Tanah Suci Indonesia Jati 2 Pemantang Siantar ini dapat berperan aktif dalam kegiatan keabahan sosial di vihara di bawah renungan MTS Simarungun, membina hubungan yang erat dengan pemerintah daerah setempat dan turut aktif mendukung semua kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan oleh Majabumi Tanah Suci Provinsi tingkat 1 ini. Saya sangat mengharapkan kerjasama sosial semua untuk memajukan, menyatukan vihara di bawah naungan Majabumi Tanah Suci Jati 2 dan bekerja lebih baik dari periode sebelumnya. Semoga kerjasama yang sudah terjadi selama ini dapat kita pelihara dan tingkatkan lagi masa-masa yang akan datang. Dan tidak lupa saya sampaikan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan hati Pemimas Buddha Provinsi Sumatera yang tidak bosan-bosannya membimbing dan membantu Majabumi Tanah Suci Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan Buddha Dharma. Harapan kedepannya Majabumi Tanah Suci Jati 2 bisa semakin maju, jaya dan berkembang. Demikian kata sambutan yang sesingkat ini saya ucapkan terima kasih. Omi Tofo. Terima kasih Bapak Pandita Solihin Chandra atas kata sambutannya. Berikutnya pembacaan surat keputusan MTSI Pemantang Siantar oleh Sekretaris MTSI Provinsi Sumatera Utara Bapak Herianto Arci. Keputusan pengurus Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumatera Utara nomor SK 004 garis miring Majabumi DSI minus Sumut garis miring 3 Romawi garis miring 2021 tentang pengukuhan pengurus Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Kota Pemantang Siantar periode 2021 sampai dengan periode 2026 menimbang bahwa untuk melaksanakan mekanisme organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan untuk menjalankan program kerja Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia diperlukan pengukuhan pengurus Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Kota Pemantang Siantar. Mengingat 1. Anggaran dan anggaran rumah tangga Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia. 2. Program kerja Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia.
memperhatikan satu, hasil musyawarah kota dari pengurus Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Kota Pematang Siantar di kantor Sekretariat Jalan Tamrin nomor 97 Pematang Siantar. Dua, saran dan pendapat para penasehat pengurus Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumatera Utara memutuskan menetapkan pengukuhan pengurus Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Kota Pematang Siantar periode 2021 sampai 2026 sesuai lampiran surat keputusan pasal 1 menetapkan secara resmi pengurus Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Kota Pematang Siantar periode 2021 sampai 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Pasal 2, pengurus yang telah diresmikan diberi kewenangan untuk melengkapi dan merubah keputusan sesuai kebutuhan. Pasal 3, upacara pengukuhan garis miring pelantikan dilaksanakan secepatnya setelah diterbitkan surat keputusan ini. Pasal 4, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Pasal 5, keputusan ini disampaikan pada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pasal 6, laksanakan keputusan ini dengan ikhlas, seksama dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan umat agama Buddha dan masyarakat luas dalam rangka mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia. Ditetapkan di Medan pada tanggal 28 Maret 2021 pengurus daerah Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Ketua Pandita Solihin Chandra, Sekretaris Herianto Arsi. Keputusan pengurus Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumatera Utara nomor SK 004 garis miring Maha Majabumi TSI minus Sumut garis miring 3 Romawi garis miring 2021 tentang pengukuhan pengurus Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Kota Pematang Siantar periode 2021 sampai 2026. Daftar susunan pengurus Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Kota Pematang Siantar periode 2021 sampai 2026. Dewan Penasehat yang Arya Biksu Pranidana Maha Tawira. Dewan Pembina Ye Kok Hui, Rudi Sutio SE, Ersen Chandra. Ketua Erwin Chandra SE MM. Saya ulangi lagi untuk kepentingan perkenalan terhadap susunan anggota yang ada di Kota Pematang Siantar. Saya ulangi lagi daftar nama pengurus. Mohon kesediaan daripada sesi semua bisa berdiri. Kita lagi live di Zoom meeting ini. Saya ulangi lagi ya. Dewan Penasehat yang Arya Biksu Pradidana Maha Swatwira. Dewan Pembina Ye Kok Hui, Dewan Pembina Rudi Sutio SE. Dewan Pembina Ersen Chandra. Ketua Erwin Chandra SE MM.
Wakil Ketua Jimmy. Sekretaris Joanna Suk. Bendahara Feby. Bidang Humas Gunawan. Anggota Bidang Humas Halim Jeki. Mungkin nggak hadir ya. Oke. Terima kasih atas kesediaan Sejong Secie di Pematang Siantar ditetapkan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Maret 2021. Pengurus daerah Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Provinsi Sumatera Utara. Ketua Pandita Solihin Chandra. Sekretaris Herianto Arci. Kami tutup pembacaan pengurus. Kami kembalikan kepada MCI untuk melanjutkan acara berikutnya. Pembacaan ikrar sumpah jabatan oleh Ketua Majabumi Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumut, Bapak Pandita Solihin Chandra, sekaligus melantik pengurus Majabumi Tanah Suci Indonesia Kota Pematang Siantar. Ikrar sumpah jabatan. Sebelumnya Sejong Secie dilantik menjadi pengurus Majabumi Tanah Suci Indonesia Jati 2 Kota Pematang Siantar sesuai ADART MTSI. Apakah Sejong Secie bersedia dilantik menjadi ketua, wakil ketua dan pengurusnya Majabumi Tanah Suci di Pematang Siantar? Bersedia. Kedua, siapkah Sejong Secie bekerja sepenuh hati sesuai misi MTSI di seluruh wilayah Kota Pematang Siantar? Bersedia. Tiga, baik. Untuk ini kami atas nama pengurus Majabumi Tanah Suci Indonesia Jati 1 pada hari ini tanggal 18 April 2021 melantik Sejong Secie sebagai pengurus Majabumi Tanah Suci Indonesia Jati 2 Kota Pematang Siantar masa bakti 2001-2026. Demikian pelantikan untuk Jati 2 Pematang Siantar. Semoga berjuang untuk memajukan Buddha Dharma di seluruh Pematang Siantar dan biara-biaranya. Sekian, terima kasih. Om Topong. Oke, berikutnya pidato dari Ketua terpilih Majabumi Tanah Suci Indonesia Kota Pematang Siantar, Bapak Erbin Chandra SEMM. Bapak Erbin Chandra, kami persilakan. Ya, Bapak Erbin Chandra, kami persilakan untuk kata sambutannya, Bapak.
Ya, Bapak Erwin Chandra, kami persilakan untuk kata sambutannya. Ya, Bapak Erwin Chandra, SEMM, kami persilakan untuk kata sambutannya. Terima kasih kami ucapkan kepada protokol yang kami hormati Ketua Majabumi Tanah Suci Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bapak Solihin Chandra beserta jajarannya, para pejabat dari Majabumi Tanah Suci Indonesia yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Terimalah salam dari kami, Namo Amitabha. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, para pengurus baru, pengurus terpilih dari Majabumi Tanah Suci Indonesia di Kota Pematang Siantar. Mohon maaf, kami tidak dapat semua hadir untuk acara pelantikan yang sangat berarti ini. Yang hadir adalah kami para pengurus inti. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi yang ingin kami sampaikan, mungkin jumlah kami bisa dikatakan sedikit dari segi pengurus, tapi kami berupaya akan melanjutkan cita-cita yang besar dari Majabumi Tanah Suci Indonesia, terutama di Kota Pematang Siantar. Pada saat ini kami banyak yang menjadi pengurus adalah para muda-mudi. Biarpun kami di sini terdiri dari hanya sekitar 5 atau 6 orang, tapi sebenarnya di balik ini kami dibantu oleh para generasi muda yang siap bekerja keras demi melakukan pelayanan Dharma di Kota Pematang Siantar. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan arahan dan bimbingan khususnya dari Majabumi Tanah Suci Indonesia Sumatera Utara. Kami bertekad, kami berjanji akan melanjutkan, kami akan memperjuangkan visi dan misi dari Majabumi Tanah Suci Indonesia. Kami yakin kami dapat bekerja keras semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat Buddha Mahayana di Kota Pematang Siantar. Terima kasih kami ucapkan kepada Majabumi Tanah Suci Provinsi Sumatera Utara sekali lagi yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, dan kami untuk berikutnya akan melakukan pekerjaan kami sebagai bentuk dari tanggung jawab kami Majabumi Tanah Suci Indonesia Kota Pematang Siantar. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Namo Amitabha. Terima kasih Bapak Erwin Chandra atas kata sambutannya. Terima kasih. Ya, dengan berakhirnya kata sambutan dari Bapak Erwin Chandra selaku Ketua Terpilih Majabumi Tanah Suci Indonesia Kota Pematang Siantar, maka acara hari ini kami tutup juga. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Andes Effendi Hansen untuk kehadirannya. Bapak Syamsuddin Sukamto, terima kasih Bapak hadir. Bapak Robert Siregar, terima kasih ya, dan juga Susung Seje hari ini yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih semuanya, salam sejahtera, salam sehat, Om Toko.